Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahalladzi jalla sana'uhu hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal mukinin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqraras shadiqin wa nashhadu an la ilaha illallahu rabbul alamin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang sangat saya hormati, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, teman semua yang ada di rumah yang tidak sempat kesini karena berbagai macam alasan. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa melanjutkan kajian surah An-Nahl. Kita masih berada di surah An-Nahl ayat yang ke-120. Ayat yang menerangkan tentang Nabi Agung, Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ini kita sudah mengkaji Sabtu yang kemarin. Ini kesempatan yang baik untuk kita mengetahui tentang Nabi Ibrahim, karena setiap tahiyat panjenengan juga nyebut nama Ibrahim. Sebetulnya sudah nyambung nih, tapi ternyata belum menjadi energi. Karena apa? Kita memahami Ibrahim sama sekali belum sempurna. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa kita mengenal Ibrahim sebagai nabi yang hampir saja membunuh anak kandungnya sendiri. Ini saja dasarnya ngimpi. Itu insya Allah kita kaji besok di kajian Ibrahim Sepuh. Kemarin yang pertama kita mengenal Ibrahim remaja. Ternyata beliau memang pantas kalau menjadi pemimpin besar, karena sejak kecil memang dalam mengejar pengetahuan itu sangat-sangat luar biasa. Untuk mencari petunjuk sampai beliau ke bintang, ke rembulan, bahkan ke matahari. Sudah kaji kita kemarin Ibrahim remaja, agar kita tahu bahwa memang betul-betul Ibrahim ini umatan, pemimpin besar. Di samping pemimpin besar juga pemikir besar, juga dai besar, juga sang pemberontak yang paling besar. Memberontak terhadap ketersesatan dan penyesatan. Ini kemarin sudah kita kaji. Sejak remaja Ibrahim sudah memberontak nih. Nah ini kita ulangi lagi agar kita mengenal betul tentang siapa Ibrahim, sehingga jangan boten bertanya-tanya anak apa wong Islam karena dong tahiyat. Di samping sholawat terhadap Muhammad dan keluarganya, juga sholawat terhadap Ibrahim dan keluarganya. Ada rahasia apa? Rahasia energi keteladanan. Mengapa umat Islam melempem? Karena energi keteladannya melempem, sehingga semangat Islamnya juga padam. Karena mengapa? Di Al-Quran Ibrahim ini saya temukan paling tidak diletakkan ada di 20 surat perjalanan Ibrahim. Tapi yang kita kenal hanya satu. Ibrahim di surat As-Saffat, yaitu Nabi Ibrahim yang hampir saja membunuh anak kandungnya sendiri dengan dasar ngimpi. Ini dibesar-besarkan oleh musuh Islam, sehingga agar Ibrahim sebagai pemimpin yang tidak rasional, sehingga Islam menjadi tidak menarik. Jenengan saged membuktikan teng khutbah Jumat.
Nggih. Setiap setahun sekali para kiai, para dai, para khotib, para tokoh agama ini sepakat bahwa khutbah yang dibaca adalah Nabi Ibrahim hampir menyembelih Ismail. Dan ini dasarnya ngimpi. Nih. Sementara dengan kajian fikih, teng usul fikih niku ngimpi ora kena nggo dalil. Nggih, sing kena nggo dalil ya Quran, hadis, ijma, qiyas, ngimpi niku mboten-wonten. Nggih. Lah niki sehingga Ibrahim menjadi ngambang. Menjadi ngambang. Lah nikilah yang dibesar-besarkan. Sehingga umat Islam tidak punya energi keteladanan. Sehingga Islam seperti ini keadaannya. Tidak ada semangat, adanya melempem, angkres, ingah-ingih dan seterusnya. Karena kita punya teladan, yaitu yang namanya Ibrahim, dan saat kita sholat kita terus menyebut-nyebut beliau, tapi yang nggak ada fungsinya apa-apa. Karena apa? Ada 19 surat yang menerangkan tentang Ibrahim tapi disembunyikan. Seandainya satu surat memiliki 1 watt energi, kita memahami Ibrahim hanya 1 watt. Bagaimana cahayanya bisa menguasai alam wong sak watt tok. Sing 19 watt hilang. Niki. Sehingga tidak bercahaya. Kalau setiap satu surat ini dibuat rata-rata 10 ayat saja kali 20. Kan sudah 200 ayat. Kalau yang setiap setahun sekali hanya 2 ayat, yaitu surat As-Saffat tentang menyembelih dan ngimpi, kemudian diganti kambing, itu ayat berikutnya berarti 2 ayat. 200 ayat menjadi energi yang sangat kuat bila semuanya kita pahami dan kita amalkan. Tapi kalau hanya 2 ayat yang terus menerus kita dengarkan, belum menjadi energi. Nah, kudune cahaya penteladanan 200 watt malah ukur 2 watt. Nikilah Islam. Ndap-ndip. Nah, orang andel jenengan ngenjang bar bodho niki meh bodho nggih. Nggih, bodho nggih. Syawal, Dzulqa'dah, besar Dzulhijjah. Niku setiap masjid, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Itu semuanya khotib mengumandangkan Ibrahim sang penyembelih. Tahun depan diulang lagi. Mungkin saumur hidup jenengan, nanti jenengan sedo, ya seperti itu. Diteruskan oleh kiai berikutnya, oleh khotib berikutnya, seperti itu lagi. Mungkin keadaan Islam sudah beratus-ratus tahun seperti ini. Siapa yang akan membongkar? Kalau bukan Ibrahim. Kemapanan yang sudah sangat mapan. Yang berani memberontak hanya generasi Ibrahim. Yang belak-belakan di depan ayahnya sendiri, beliau masih remaja, beliau mengatakan, "Pak, jenengan kalih masyarakat niku tersesat, Pak." Karena apa? Konsep yang dibuat ya konsep menyesatkan. Ideologi yang diberikan ya ideologi yang menyesatkan. Ide-ide, gagasan, bahkan kebijakan-kebijakan yang diciptakan oleh ayah Ibrahim sebagai Perdana Menteri, itu juga kebijakan yang menyesatkan. Yang berani memberontak hanya Ibrahim remaja. Seperti kemarin. Dunia ini, dunia Islam sudah mapan seperti ini, mapan ingah-ingih, plonga-plongo niki. Kenapa? Enggak punya energi. Nikilah kesempatan
kita melewati tentang Ibrahim, kita diulang, kita berulang-ulang agar kita sedikit, bukan banyak, sedikit mengenal tentang Ibrahim. Siapa beliau? Mengapa saat kita sholat kita diperintah bersolawat untuk beliau? Agar kita nyambung. Tapi ya orang nyambung. Nah, nggak ada energinya. Lah niki peduat. Mboten silaturahim tapi qatmur rahmi. Lah agar kita nepung terhadap Ibrahim, kita ulangi karena apa? Ini An-Nahl kan hampir selesai ini. Nanti kita melanjutkan ke Al-Isra. Al-Isra ini nggak ada ayat yang menerangkan tentang Ibrahim. Sebanyak 111 ayat ini nggak menerangkan Ibrahim. Kemudian nanti setelah kita selesai Al-Isra, kita akan naik ke surah Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi juga tidak ada ayat tentang Ibrahim. Yang total ayatnya 110 ayat. Nanti akan menerangkan ayat Ibrahim di surah Maryam. Ini di ayat yang ke-40 ke sana. Berarti dari ini, dari An-Nahl 120 sampai nanti kita mempelajari Ibrahim, sekitar kita harus melewati 260 ayat. Ini memerlukan waktu 3 sampai 4 tahun. Niki. Jadi sekarang kita ngaji tentang Ibrahim, yang penting niki. Kalau kita tidak mengulangi kajian ini hanya sepintas apa yang ada di surah An-Nahl, ya kita mengkaji Ibrahim lagi 4 tahun yang akan datang. Jenengan ana sing wis sedan niku mangken. Nggih. Niku yakin ya. Mila mau kita ulang lagi. Kita sudah mengenal Ibrahim remaja kemarin ya. Jenengan tercengang. Begitu hebatnya Ibrahim. Berarti beliau bukan hanya hampir saja menyembelih anak kandungnya sendiri, tapi beliau adalah remaja yang haus terhadap pengetahuan. Niki, karena akan dirancang menjadi pemimpin besar. Sejak remaja sudah mengkaji tentang bintang, tentang rembulan, tentang matahari. Jangan mirsani piyambak teng surah Al-An'am. Pelajari malih niku. Ibrahim remaja. Lah sekarang yang kita kaji Ibrahim muda. Karena apa? Ya agar kita tahu betul siapa Ibrahim. Niki mawon mboten detail nggih. Detail kita memerlukan pertemuan paling tidak ya 25 kali. Lah nek saniki ampun setu Ibrahim nganti ping 21. Walah ya tekan besar ben dereng rampung. Ya kita berapa pertemuan lah. Ini kita kemarin sudah ketemu, sudah mengetahui Ibrahim remaja, agar kita nanti 4 tahun yang akan datang kembali ke Ibrahim. Ini di memori panjenengan kan sudah tertanam ternyata Ibrahim adalah memang pemimpin besar, bukan Aristoteles yang menjadi pemimpin besar, bukan Sokrates dan bukan Plato, tapi Ibrahim. Mestinya umat Islam seperti itu. Lah niki paling boten yang tertanam pikiran seperti itu nggih panjenengan. Nggih sebab di perguruan tinggi seluruh dunia niki nggih. Bukan hanya perguruan tinggi mereka, tapi perguruan tinggi milik umat Islam, ya pemikir besar ya Aristoteles. 300 tahun sebelum Masehi, dan gurunya Sokrates dan gurunya Plato. Jadi setelah ke sana seolah-olah wis ora ana wong pinter. Niki Nabi Muhammad niku ya udah wong pinter menurut mereka. Padahal mereka sarjana Islam. Niki Nabi Musa 2000 tahun sebelum Masehi, ya mesti ora termasuk wong pinter. Padahal beliau pemikir besar, politisi besar. Niki dai besar yang bisa menggulingkan rezim Fir'aun.
Lah niki Ibrahim yang nantinya akan berhadapan dengan rezim Namrud yang kejamnya ya setara dengan Fir'aun. Niki dai harus menghadapi kekuatan seperti itu. Lah mengapa kita mengenal Ibrahim? Ya gampangane nek petrukan lurah imblik menora ingah-ingi Ternyata Ibrahim dihadapkan dengan Namrud tetap tegar. Nanti sampai ke sana tidak minder. Inilah generasi Ibrahim ya, yang akan merubah kemusyrikan menjadi tauhid, yang akan merubah kekafiran menjadi iman. Kita seperti itu, menjadi umat yang terakhir ditugas oleh Allah seperti itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, agar merubah yang mungkar menjadi yang ma'ruf paling tidak dipertahan, syukur terus ditingkatkan. Inilah tugas kita. Nah, oleh karena itu kita masih belum naik kelas nih, masih teng kelas Inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah pemimpin besar, imam besar yang memang sudah disetting Allah untuk menjadi teladan besar. Gaya tentang Ibrahim sebagai teladan, jangan saged teng surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Memang Ibrahim sebagai teladan bagi kita. Maka kita ulangi, karena akan ketemu lagi dengan Ibrahim 4 tahun yang akan datang di surah Maryam. Niki nek jenengan panjang umur kan. Nggih lah nek mboten kan mboten kepanggih malih, padahal sangat penting nih. Lah ada 20 surah yang mengungkap tentang Ibrahim, termasuk surah An-Nahl nih. Nggih, banyak surah-surah yang ayatnya banyak mengungkap tentang Ibrahim. Bahkan lebih dari 10 ayat ini banyak. Karena apa? Karena agar kita tahu bahwa ternyata memang Ibrahim teladan. Kalau umat Islam tidak menteladani Ibrahim mesti gagal. Islamnya Islam gagal. Walaupun amben salat wis muni ngalah Ibrahim wa ngalah Ali Ibrahim, nggih. Rahmatnya belum nular ke kita. Nggih. Walaupun doa rahmat itu sudah kita kirim ke Ibrahim. Nggih. Karena dari Ibrahim ke sini mampet. Pedhot sinyalnya. Karena tidak menteladani. Aling menteladani lomane mon setahun pisan. Bae aling kurban wis sengsarane ram. Nah miskin nggih. Aling nabung 7 tahun. Ini kan saking miskin ini. Kurban kan tidak nabung 7 tahun. Nek Nabi Ibrahim nyuguh tamu niku ingkunge pedet. Niku teng Al-Qur'an niku. Nggih. Anjenengan de marmut mon kan ora tahu disuguhna tamu. Mana? Karena pas-pasan. Ibrahim tamu pediat ingkunge. Niki nggih. Berarti nang mburi pediat kan pirang-pirang. Nek pedet siji truk ya seandainya iman-iman kan manusiawi. Lah niki. Ternyata Ibrahim bukan hanya sang penyembelih tapi juga peternak. Niki nggak pernah diungkap. Nikilah Islam menjadi ngambang. Nggih, tahun ngarep khotbah ya nyembelih wedhus maning. Tahun ngarep kok hilang, sejarah Ibrahim hilang. Memang disengaja. Memang ada sebuah kekuatan men-setting Islam agar Islam seperti itu. Mila nek ora ming Quran, ora mungkin sadar. Niku yakin. Ngertine sedang tidak terjadi apa-apa. Nikilah pentingnya Al-Qur'an. Nggih.
Mila monggo bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang di sini maupun yang di rumah, ampun bosan ngaji Quran. Nggih, karena kita akan menyadarkan diri ya lewat Al-Qur'an niku. Nek mboten ning Quran mboten sadar. Walaupun kita sudah sholawat terus kepada Nabi Ibrahim. Sudah ke sana, tapi dari sana ke sini putus. Tapi kalau kita menteladani beliau, sholawat kita ke sana, dari sana ke sini. Nikulah silaturahmi sholawat. Wis nganti sholawat iki ditambahi sayyidina, bahaya tetep pedhot bae ora menteladani niki. Sing ditambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim dengan wa barik dengan barokah. Kita sudah mengirim doa barokah ke sana. Okay. Tapi mengapa hidup nggak pernah ada bumbu barokah? Padahal sehari berapa kali jenengan wa barik ngala Ibrahim wa ngala ali Ibrahim. Sebetulnya hidup barokah bisa kita rasakan. Mengapa nggak ada bumbu itu? Tangi turu gelisah, mapan turu ya orang merem-merem. Nah saking strese. Padahal amdina ling kirim barokah dengan Ibrahim ping pinten. Belum ada pengembaliannya, gitu kan? Karena kita tidak menteladani. Niki, kalau kita menteladani Ibrahim, menteladani Rasulullah, ya otomatis sholawat yang kita kirim ke sana akan kembali 10 kali ke kita. Ini ngendikane Rasul seperti itu. Iya. Man sholla alayya wahidan sallallahu alaihi asyron. Sholawat yang dikirim ke Rasul akan menerima pengembalian 10 kali. Inilah rahmat. Mengapa kita tidak merasakan hidup ada bumbu rahmat, ada bumbu kasih sayang dari Allah? Padahal masa sholawat sedina wis ping 1000. Kan nggak ada sinyal keteladanan. Allah akan mengirim lagi 10 kali sholawat bila kita menteladani Rasul. Lah niki, jadi Yahudi itu mengenal kita persis mengenal anaknya sendiri. Jadi umat Islam kono sholawat ping 1000. Nggih, ora ngefek. Nggih. Wis ngati ditambahi Habiban. Nika. Yo Habiban, niku sholawat nika. Ning ora ngefek. Niki. Duit 100.000 dicolong anak, anake digempor nganti kering koangan jebul patah tulang. Ngeri rahmat niki. Niksa tadi rahmat Allah sama sekali tidak terkirim ke sana. Nikilah rahasia keteladanan. Kita putus keteladanan terhadap dua Rasul niku. Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul kita, Rasul Ibrahim juga sebagai teladan Rasul kita. Anitabi millata Ibrahim. Dan inilah inna Ibrahima karena ummatan. Sungguhnya Ibrahim adalah pemimpin besar. Nah kita kaji agar kita tahu bahwa ternyata betul. Seorang pemimpin besar ini kan hidup penuh barokah, penuh rahmat nih. Bila kita menteladani, maka akan ada energi itu. Energi barokah, energi rahmat, apalagi kita sudah nyambung setiap sholat. Kama sholaita ngala Ibrahim, berarti sholawat terhadap Muhammad tidak ada bedanya dengan sholawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Agar kita menerima kembalian sholawat dari Allah, dari dua Rasul. Sholawat dari Rasul Muhammad saja kalau kita kembalikan ke kita sudah cukup, apalagi ada nilai plus tambahan sholawatnya Ibrahim. Sebetulnya kita mestinya hidup tidak seperti ini. Niku yakin. Inilah yang ditakuti Barat.
agar umat Islam tidak menguasai kehidupan, ya dihambat di sini. Ibrahim cukup dipelajari bahwa beliau adalah pemimpin yang hampir saja menyembelih anak kandungnya sendiri. Itu saja dasarnya ngimpi. Niki dibesar-besarkan. Akan Islam tidak diterima oleh ahli filsafat. Karena di dalam Islam dasarnya agama tidak rasional. Agama sholaita, orang hitungan ya kan, tapi tidak menteladani, ya orang ngefek ganjaran niku mon gawang glendrengi rampung niku. Tekor buktine pirang-pirang ahli jamaah ingin bunuh diri. Berarti kan hidup tanpa barokah, hidup tanpa rahmat. Kalau ngomong ngaten dereng dangu tetanggane Kampung Jamprang niku kados niku. Nggih sajadah kalih tasbih dititipna pemimpin tempat niku. Pak kula titip sajadah kalih tasbih. Lah napa kula insyaallah mangkin isya kalih ngenjang subuh pun boten jamaah. Lajeng teng pundi nggih duka teng pundi ning pun boten jamaah. Lha ka urung subuh gantung teng tempat wudu niku. Niki orang ini kan tetap sholat niki, nang sholatnya kan orang ngefek. Lah monggo agar agama kita ngefek, kita kontrol dengan Al-Quran. Nih di dalam sejarah Ibrahim alaihissalam kita perlu ke sana agar kita mengenal siapa Ibrahim. Ternyata ya memang ada pihak sebuah kekuatan bagaimana umat Islam mengenal Ibrahim ya dari sisi itu, dari sisi seorang pemimpin yang hampir menyembelih anak kandungnya sendiri, dasarnya ngimpi. Loh di Barat ini dibesar-besarkan sehingga orang Barat tidak ada yang tertarik dengan Islam. Nah di Islam sendiri ya seperti itu, ngertinya Ibrahim ya nyembelih Ismail kan. Ora rasional ngoten juran wong Islam lah. Lah, kan jur kelas purkas cara zaman biyene paling tuku nomor dasare ngimpi ngoten. Lah niki. Ada apa dengan mimpi? Di Al-Qur'an banyak peristiwa besar dasarnya ngimpi. Banyak sekali niku. Nabi Yusuf menjadi perdana menteri dasarnya kan ngimpi. Fir'aun nyembelih bayi entek 12.000 dasarnya ya ngimpi nih, banyak di Al-Quran. Berarti ngimpi kan menjadi penting. Nggak, tapi di Indonesia jurusan ngimpi kan umpama anak nang UGM fakultas ngimpi. Nana mahasiswa yang daftar ya. Niki. Karena paling gede ya makin jadi dukun. Nih, padahal di Al-Quran ada Nabi yang punya bakat menafsirkan mimpi ditekuni akhirnya menjadi menteri ekonomi atau menjadi menteri keuangan, Nabi Yusuf. Niki ya dasarnya kan keahlian takbir ngimpi niku. Nikilah Al-Quran. Jadi kadang kita ini dihadapkan dengan ilmu yang menurut orang banyak tidak menarik, tapi itulah ilmu. Allah punya kekuasaan untuk menghasilkan orang yang punya ilmu itu yang menurut orang lain tidak menarik. Umat Islam banyak punya keahlian yang tidak menarik, tapi sebetulnya kalau ditekuni ini mendatangkan hasil. Nah ini kita kembali perlu dikontrol Al-Quran seperti itu. Begitu juga tentang ketokohan Ibrahim alaihissalam. Beliau pemimpin besar, beliau pemikir besar, beliau sang pemberontak terhadap ketidakadilan, terhadap konsep-konsep yang menyesatkan dan kemapanan-kemapanan yang tidak menguntungkan kehidupan. Ini Ibrahim sebagai pemberontak. Ini tidak pernah diungkap. Memang ada unsur kesengajaan dan tokoh-tokoh Islam menerima saja. Akhirnya seperti ini. Ngesuk besar khutbah niku. Tukang khutbah papat niku atus niku kabeh. Judulnya tetap itu, walaupun mungkin ya cara menerangkan berbeda-beda.
Nggih, kula pernah nunut Jumatan dengan masjid besar sing menurut saya berharap agar di sana khutbahnya tidak itu. Tetap Ibrahim tapi tidak seperti itu. Saya rindu ada khotib yang menerangkan, mengungkap Ibrahim bukan hanya sang penyembelih, tapi tetap itu. Bulan ikilah, sehingga sudah mapan, sudah mapan. Agama kalau sudah mapan ya seperti ini, nggak ada energinya. Nah, oleh karena itu kita kontrol dengan wahyu. Ternyata Ibrahim bukan hanya sang penyembelih kambing, tapi Ibrahim juga pemimpin besar, sang pemikir besar, dan sang pemberontak terhadap ketidakadilan, terhadap konsep-konsep yang menyesatkan. Ini makin ayat-ayatnya kata, tapi ya kita ambil sedikit untuk kesimpulan agar kita tahu bahwa ternyata Ibrahim memang pemimpin besar. Umat Islam perlu nyambung karena sudah nyambung di sholawatnya saat tahiyat akhir. Berapa hari kita nyambung dengan Ibrahim, tapi tentang kehebatan Ibrahim sama sekali tidak nyambung, karena ada 19 surat yang mengungkap Ibrahim tapi dilupakan, disembunyikan, termasuk An-Nahl ini termasuk sembunyikan. Yang diungkap hanya surah As-Saffat yang menceritakan tentang mimpi Ibrahim niku. Tahun ngarep seperti itu, nganti jenengan seda, khutbahnya seperti itu terus. Njur nek dong lapanan-lapanan sing mulang ngajian niku sing diwaca. Niki, kula nek jajal maca aja ayat niku ya langsung ditegur. Dene Pak Kiai mboten nerangna nek Ibrahim kurban. Malah nerangna nek Ibrahim niku sembrana karo bapakane. Ngoten. Malah muni sembrana, lah niki lah agama menyimpang. Ya berarti ini ra'aitu wa qaumaka fi dhalalim mubin. Pak, tak pikir-pikir rikake kesasar. Malah kiye niku muni akon-akon sembrana niku. Lah niki lah tidak bisa membedakan antara yang bisu dan yang sopan. Niki, jadi agama kita sudah unsur pembisuannya itu sudah menguasai, tapi ngertine sopan niku. Nah niki, Ibrahim adalah pemimpin generasi yang tidak bisu dan tidak mau dibisukan oleh kekuatan apapun, tetap lantang. Niki, makin ayat-ayatnya jelas. Nikilah yang disetting Allah, Islam seperti itu. Oke, sehingga tidak cikek. Ibrahim bukan generasi yang cikek. Ibrahim adalah orator yang setiap diskusi itu mesti mengalahkan lawan diskusinya. Jadi setiap kekuatan politik yang kalah mesti mengatakan dobong baik, dobong. Niki. Ibrahim tidak minder. Nanti ayatnya ada. Niki. Itulah kekuatan politik saat ada generasi yang ingin merubah agar politik ini lebih mensejahterakan umat, bukan hanya untuk bancakan orang-orang tertentu. Kader niki mesti dibungkam. Dhewe gelem tak open muni bae. Niki wis belum seperti itu, biasanya dikasih porsi lebih dulu. Kayak men orang ngoceh baik. Nei. Selangsung mingkem ya. Nikilah tidak tulus dalam menyampaikan dakwah. Ibrahim tulus. Walaupun Ibrahim lahir di metropolitan dan memang gus besar karena keluarga menteri, tetap lantang nih. Seperti lantangnya Rasulullah. Walaupun dihentikan dengan sebuah kekuatan, rika aja dakwah njaluk apa? Harta? Tak urunan. Butuh modal pira? Tidak menghentikan Rasulullah niku. Tahta, porsi-porsi kekuasaan kan tahta. Muhammad jangan leren dakwah. Njaluk dadi sapa?
niki tetap tidak bisu Rasulullah. Ya. Harta tahta niki. Wis duwe khotijah napa? Tetep pengen tawani. Sejarah dakwahnya kan seperti itu di sirah Rasul. Harta tahta wanita. Muhammad ajeng jaluk perawan sing model apa, anake siapa? Geri ngendika jenengan. Mengapa Ibrahim kita ulang? Agar kita tahu siapa beliau. Itulah teladan kita. Ibrahim bukan hanya sang penyembelih kambing yang hampir saja anaknya sendiri, itu bukan. Bukan itu saja. Ibrahim adalah pemimpin besar, pemikir besar, sang pemberontak terhadap penyesatan dan ketersesatan. Sang pembongkar terhadap kemapanan. Nikulah Ibrahim. Bahkan sang penghancur tauhid. Nggih, niki makin wonten niki ayat dengan Ibrahim muda. Nggih, Ibrahim sepuh insyaallah nginjang. Nggih, kemarin Ibrahim remaja. Jenengan saged buka surah Al-An'am niku Ibrahim remaja yang kita sebetulnya kemarin belum selesai itu, masih banyak ayat yang harus kita sampaikan. Tapi kita cukupi karena kita kesimpulannya saja yang kita pelajari. Ternyata Ibrahim remaja seperti itu, haus terhadap ilmu sampai ke ruang angkasa. Nggih. Tapi kita bara-bara ilmu ruang angkasa wong ilmu bumi mawon orang ngerti. Bumi bagian Asia, Asia bagian Indonesia, Indonesia bagian Jawa, Jawa bagian tengah, tengah bagian Kedu, Kedu bagian Wanasaba, Wanasaba bagian Jelamprang, Jelamprang pirang hektar mon orang ngerti niku. Niki, jadi kita memang pengetahuan sangat nol niku, sehingga nggak mungkin menjadi pemimpin besar seperti Ibrahim. Bahkan barokah besar seperti yang dirasakan Ibrahim kita nggak mungkin bisa terkirim. Kita sudah sholawat kama sholaita ala Ibrahim. Dan Rasul pernah ngendika 10 kali sholawat yang kamu terima setelah kamu sholawat ke aku sekali. Man sholla alayya wahidan shollallahu alaihi asron. Berapa kali jangan sholawat terhadap Rasulullah tapi orang ngefek. Karena tidak ada keteladanan. Bahkan jenengan mungkin semalam 10.000 sholawat. Karena Islamnya seperti itu. Malam Jumuah, kan? Istighfar ping 300. Nggih. Hauqalah ping 300 maning ning nana efeke. Karena enggak ada teladanan. Sehingga barokah jenengan ngirim barokah terhadap Rasulullah, terhadap Ibrahim berapa kali setiap kita tahiyat akhir. Kama sholaita ala Ibrahim. Bahkan dengan keluarganya Ibrahim kita kirim. Berapa kali kita menerima bumbu barokah itu. Tidak ada yang kita terima. Karena apa? Enggak menteladani. Niku yakin. Saya pernah di dalam Islam sing anggenipun sholawat niku setiap minggunya nggak kurang dari 10.000. Tapi saya nggak merasakan hidup penuh dirahmati Allah. Sholawat niku kan rahmat terjemahannya. Nih. Kenapa nggak ada teladanan? Teladani Rasulullah. Dan kita sudah nyambung setiap kita sholat. Kita sholawat terhadap Rasul, sholawat terhadap Ibrahim. Monggo, inilah Islam ya. Jadi nek jenengan memahami Ibrahim sebagai orang yang hampir menyembelih anaknya sendiri itu saja dasarnya mimpi. Dan inilah yang dibesar-besarkan oleh Barat sehingga ya Ibrahim menjadi tokoh yang tidak rasional. Sehingga mereka tetap menang Aristoteles sebagai pemimpin besar. Waalaikumsalam. Sebagai pemimpin besar dan pemikir besar. Monggo Ibrahim kita pelajari, nanti akan kita teladani, sehingga kita hidup penuh rahmat, penuh barokah.
Niki setelah panjenengan bersolawat terhadap Rasul, bersolawat terhadap Ibrahim dan keluarganya, ditutup dengan salam, enggak kan? Di sana ada rahmat Allah dan ada barokahnya kan? Nikulah rahasia agama. Monggo kita pelajari Ibrahim muda. Kita ambil surah Al-Anbiya, Mas. Ibrahim muda. Ayat yang ke 51. Ataina Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Sungguh aku berikan kepada Ibrahim rusdahu. Rusdahu niki para ahli tafsir niki macam-macam pendapate. Nek asline makna rusda niku pinter. Nggih. Rusdahu, pinter. Ibrahim mendapatkan petunjuk Allah ini mempelajari tentang bintang, tentang rembulan dan ilmu tentang matahari. Lah sekmawon Allah paring petunjuk niku. Niku lah rusdahu nggih. Ada yang menerjemahkan rusdahu itu petunjuk. Nggih nek makna dasar pinter. Benar. Ulaika humur rasyidun. Niku rasyidun niku jamak mudzakkar salime mufrad rusdahu. Niki masdar. Nggih. Teng surat Hujurat wonten ulaika humur rasyidun. Niki lajeng teng surat Baqarah wonten niki, mboten usah kembali ke sana. Nggo pengalaman ro. Surat Al-Baqarah ayat 256 niki. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Nggih, rusdu niki petunjuk, ghoi niki tersesat. Niki kathah teng Al-Qur'an ayat-ayat niki. Nggih. Ini bukan yang kita bicarakan sekarang. Nggih, yang akan kita bicarakan adalah ini, Ibrahim. Siapa beliau? Setelah Allah memberikan kepadanya rusdahu, petunjuk, ada yang menafsirkan kenabian nih. Nggih, kenabian. Karena ada lafal min qablu. Min qablu sebelum Ibrahim niki ahli tafsir niki hampir sepakat yang dimaksud sebelum Ibrahim niki Musa kali Harun. Niki metode tafsir Indonesia niki. Nggih, biasane para ulama Indonesia yang ditugas untuk pemerintah menerjemahkan Al-Qur'an niki tafsir yang dipegang niku Jalalain termasuk niki. Niki teng tafsir niki nggih min qablu niki isine Nabi Musa kalih Nabi Harun min qablu. Maka rusdahu ini diterjemahkan kenabian. Nggih, mboten masalah niku. Ya nek kita ya dari remaja, dari remaja rusdahu niki nggih ya masa-masa muda tapi mendekati dewasa. Nggih, mendekati dewasa. Niki nek kenabian nggih sekitar umur 40 tahunan nggih rusdahu niku. Niku nek teng Indonesia ampun 8 tahun masih termasuk muda. Nggih. Muda 40 tahun niku masih di organisasi kepemudaan. Nggih, apalagi Ibrahim yang umurnya 200 tahun nggih. Niki rusdahu masih muda nih. Masih muda. Sungguhnya aku berikan kepada Ibrahim yaitu petunjuk atau kenabian sebelum Nabi Musa dan Harun ini dengan kurung buka nih, kurung buka kurung tutup. Niki sebetulnya bukan terjemahan nggih, tapi penafsiran. Qablu. Mengapa tidak min qabli? Ngoten nggih? Karena ada mudhaf ilaih yang dibuang. Lah dhammah ini sebagai pertanda ada kalimah yang dibuang, yaitu kalimah Musa dan kalimah Harun kalau di sini. Sebenarnya Musa itu sudah cukup nih. Min qabli Musa. Itu yang hampir disepakati oleh ahli tafsir nih. Niki sebagian kita mengenal tentang pengantar tafsir seperti itu. Oke, tapi yang akan kita bicarakan bukan niku, bukan mudhaf ilaih yang dibuang, tapi Ibrahim. Nah, kita untuk mengenal sedikit nih. Kita kembali ke Ibrahim. Wa kunna bi alimin. Oke.
Dan pengetahuan tentang Ibrahim, tentang Musa, tentang Harun, tentang zaman, tentang kepandaian, tentang petunjuk, ini milik Allah. Wa kunna bihi alimin. Dan adalah kami mengetahui keadaannya. Keadaannya ya keadaan Ibrahim. Niki mufrad niki, bihi niki nggih. Jadi Ibrahim memang total dikuasai Allah karena memang makhluk Allah. Dan kliwere ngoten nggih, wa kunna bi alimin. Tek kliwere Ibrahim ya hanya saya yang tahu. Ini kata Allah nih. Wa kunna bi alimin. Tek kliwere Ibrahim Allah yang mengetahui. Lah kita sedang belajar, kita sedang kuliah, kita sedang sekolah tentang siapa tokoh yang harus kita teladani. Yaitu tokoh yang memang disetting Allah menjadi teladan. Tapi kita boleh mempelajari tentang beliau karena beliau memang ilmuwan, tapi bukan teladan. Untuk mendistribusikan sebuah kebijakan, sing sistem niku menyesatkan. Ibrahim tetap di sela-sela itu mengatakan mahadhihi tamasilu allati antum laha akifun. Pak, Rama, tenan cara wong kulonan nggih. Rama kalih bapak-bapak sedaya niki. Niku sinten berhala niku sing jenengan aktif menyembah. Antum laha akifun, sing jenengan iktikaf, ngakifun. Ngakifun niku manane iktikaf. Iktikaf niku nek wong Islam secara fikih niku ya mbegogok nang masjid. Nggih, nang pondok ora sah, nang pasar ora sah, nang kafe-kafe iktikaf ya ora sah, sae anteng teng masjid niki nek makna fikih Islam. Tapi akifun niki iktikaf. Ini diartikan menyembah berhala. Karena ini sedang membicarakan tentang kemusyrikan. Dan inilah keberanian Ibrahim di depan bapaknya sendiri bersama orang-orang penting di sana nggih wa qaumihi, langsung ada sela-sela matur, Ibrahim langsung matur. Pak, kalih masyarakat kula tak matur. Oh, piye Gus? Gus besar nih Ibrahim. Nggih karena putra Perdana Menteri nggih, Gus besar. Wonten apa, Gus? Niki patung-patung niku sing teng pojok nika, pojok wetan, pojok kulon, sing jenengan aktif nyembah niku sinten? Niki kan suasana mesti menjadi bisu. Suasana menjadi tidak ada yang bisa menjawab. Kalau orang memahami wahyu, merasakan sekali diskusi seperti ini. Pak, kula jeng matur kalih teng ngarepe masyarakat niki wong-wong pentingin jenengan. Niku patung sing pada iktikaf teng ngarepe pada nyembah rutin niku janjane sinten? Mahadhihi tamasilul lati antum laqifun. Nana sing jawab niku anteng. Akhirnya jawabannya niki. Qalu wajadna aba'ana laha ngabidin. Oh niku Gus sing jenengan takokaken. Nggih niku. Niku kula memang menemukan simbah ket biyen wis yang ngono. Lah niki agama nenek moyang. Kita seperti itu. Ora beda. Niki kalau kita sedang melaksanakan ritual-ritual yang tidak ada di dalam wahyu, Rasul juga tidak menteladani. Jur ada generasi yang tidak bisu menanyakan, Pak, niku dalile pundi, Pak? Deke usah gojeh. Niki tiket biyen wis yang ini. Saya itu lahir di tengah agama seperti itu. Saya tanyakan dengan bapak saya, Pak, dalile niku pundi? Dek usah kakan takon. Ket biyen wis yang ini. Lah niki persis nih. Kita sedang jahiliyah kita. Niki. Kita sedang jahiliyah. Lebih jahiliyah daripada jahiliyahnya
wong Quraisy nalika Rasul dakwah di sana. Jahiliyah berapa belas ribu tahun sebelum Hijriah. Niki kan? Niki. Wajatna abaana laha abidin. Gus Ibrahim, nggih bisane kula nyembah niku karena memang rama simbah buyut niku kula weruh mansami nyembah niku. Niki. Sholawat itu berlipat sampai hanya Allah yang tahu. Dengan surat Al-An'am sing terasipun Ibrahim remaja niku wonten kalimat narfa'u darajatim man nasya. Begitulah saya angkat derajat siapapun yang aku kehendaki. Niki. Berarti di godang Allah ini ada cadangan status derajat yang untuk siapa saja. Bukan hanya untuk Rasulullah, bukan hanya untuk Ibrahim. Tapi ada di sana derajat yang diperuntukkan untuk siapapun yang Allah menghendaki. Berarti kita pun ada cadangan di sana. Dengan catatan menteladani Rasulullah dan menteladani Ibrahim. Nikulah Islam. Niki penteladannya dilakotkan Rasulullah di surah Al-Ahzab yang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di surat Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6 yang menteladani Ibrahim dan orang-orang yang beriman kepada beliau. Nikilah diskusi. Ini wekdal telas yang untuk di rumah, nggih. Mohon maaf niki bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah, sampai di sini dan kita teruskan khusus yang di aula ini.